Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 8 Sa'ban 1446 Hijriah, kita kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni kajian basis muhaddasa pertemuan yang ke-22, dan insya Allah di malam hari ini dikhususkan untuk peserta angkatan BA 2511 dan BA 243 insya Allah. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya bahwasanya untuk program malam hari ini adalah program interaktif. Jadi kami sangat mohon kepada teman-teman semuanya untuk ikut aktif nantinya, di mana nanti Ustadz akan menyampaikan materi dan juga mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz. Dan kami ingatkan juga bagi teman-teman semuanya, khususnya kepada diri kami pribadi, untuk mari kita meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Nampaknya Ustaz sudah hadir, Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Nah Ustaz, untuk pertemuan malam hari ini insya Allah pembahasannya materi apa Ustaz? Kita melanjutkan materi yang ada di buku percakapan. Masya Allah. Taib, karena Ustaz sudah hadir dan langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk memulai materinya. Tafadhol. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan wa qabla kulli syai' nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi wa fadlihi allati biha tamakkanna minal hudur fi hadhihi al-muhadarah, wa nurahibu bikum jami'an ahlan wa sahlan bikum fi hadha al-liqa. Al-yawm fi hadha ad-dars sanuwasil darsana hawla muhadasah, yakni nadrusu kayfiyata al-muhadasah bil lughatil arabiyyah. Kita akan mempelajari cara berbicara bahasa Arab yang fusha, yang baku ya. Nah, panduannya adalah buku ini, At-Ta'birat Asy-Sya'i'ah wal Muhadasat Al-Yaumiyah. Ungkapan populer yang sering digunakan sehari-hari ya. Dan juga di dalam buku ini ada percakapan sehari-hari, contoh percakapan. Dan juga di sini kelebihannya ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi sekaligus selain mempelajari bahasa Arab juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya, sehingga cocok bagi kita yang ingin menguasai kedua bahasa sekaligus. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-22 ya. Dan sebelumnya kita membahas tentang kata tanya. Ada man, ya, artinya siapa, ma, maza, limaza, hal, kaifa, aina, mata. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Jadi bagi yang ingin mendengar atau mempelajari pelajaran sebelum-sebelumnya itu bisa mendengarkan rekaman atau bisa mempelajarinya dari buku ya. Kita akan melanjutkan halaman 14 ya, kira-kira dari buku halaman 14, yaitu berapa ya, kam. Nah, kam ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam bahasa Indonesia pun sering kita bertanya berapa. Berapa umurmu? Jam berapa sekarang? Berapa jam kamu tidur dalam semalam? Berapa pelajaran kita hari ini? Ya. Berapa siswa yang ada di kelas? Berapa
guru yang ada di sekolah, apalagi berapa pena yang ada di tasmu, ya. Berapa juz kamu membaca Al-Quran setiap hari, berapa juz kamu telah hafal Al-Quran, atau kita bertanya harga, berapa harga baju ini, ya. Dan banyak ya contoh kata berapa. Nah, ini akan kita pelajari untuk kam ini berapa. Kita juga nanti akan membahas nahwu dari pembahasan nahwu dari bilangan, ya. Bagaimana cara membentuk bilangan. Sebenarnya ini akan dibahas di mustawa 9 ya kalau tidak salah, 9 atau 10. Itu akan dibahas tentang bilangan, kaidah bilangan. Bagaimana aturan muannas, muzakkar, jamak, mufrad. Nah, itu sebenarnya dibahas di nahwu. Tapi nanti kita akan bahas sedikit, kita singgung tentang pembahasan nahwunya. Baik, kita akan membahas kam, artinya berapa. Dalam bahasa Inggris, how much atau how many, how old are you, ya, atau how often. Ya, itu bertanya tentang berapa ya, how many, how much. Nah, kalau bahasa Arab itu kam. Ya. Contohnya kam umruk, berapa umurmu? Ya, kalau laki-laki kam umruka, kam umruki kalau perempuan ya. Ini dalam kurung ini tandanya perempuan. Ya, dalam bahasa Arab dibedakan ya laki-laki dan perempuan. Ka dan ki. Eh, kalau dalam bahasa Inggris sama saja ya. You. How old are you? Berapa umurmu? Ya. Jadi kam umruk. Ini sering ya kita nanya eh, berapa umurmu? Ada anak-anak, kita tanya anak tersebut. Ya. Penasaran kita umurnya berapa umurmu? Bisa dijawab Omri. Ya, ini contohnya umur kita, umur antum misalkan 37 tahun. Nah, cara menjawabnya Omri. Omru itu kan umur. Nah, kalau saya tambah ya Omri. Ya. Sama seperti rumah saya. Baitun jadi baiti, ya kan? Kalau umur saya Omrun jadi Omri. Misalkan lagi pena saya kolami, buku saya kitabi, nah, tas saya hakibati, ditambah ya mutakallim, ya. Artinya umur saya. Berapa umurnya? Ini tergantung jawabannya ya. Misalkan 37 berarti dahulukan tujuhnya. Sab'atun. Sab'atun itu 7. Baru wasalasun. Salasun itu 30. Ya. Jangan dibalik ya. Jangan salasun wasab'atun. Itu salah. Kaidahnya itu didahulukan dulu satuannya, baru puluhannya. Sab'atun wasalasun. Wasalasun. Nah, bisa aman atau bisa sanah. Atau tidak disebutkan juga nggak masalah ya. Dalam percakapan boleh tidak disebutkan. Misalkan lagi umur saya 20, berarti gimana? Amri Isrin. Aishrun. Ya, bentar. Umur saya 20. Berarti Omri Umri Isrun. Aishrun. Ya, Aishrun. Aishrun itu 20. Kalau 10, Isyaro. Asyarot. Asyarot. Kalau umur saya 8.
8 tahun. Umri Umri sabatun. Samaniyatun. samaniyatun. Umri samaniyah. Kalau umur saya 17. Sab'atun asara. Sab'atu asyar. 11. Sab'a asyrah. Atau bisa aja sab'ata asyara. Ya, kalau ini muannas, ini muzakkar seperti itu. Sab'ata asyara. Kelihatan? Kalau aturan belasan itu dalam bahasa Arab, yang satu itu muannas, satunya muzakkar, atau satunya muzakkar, satunya muannas. Ya bisa sab'a asyara atau sab'ata asyara. Ya. Nanti tergantung apakah dia menggunakan sanah atau aman. Ya. Kalau sanah itu berarti sab'a asyara sanah. Tapi kalau aman sab'ata asyara am. Ini boleh sebenarnya menggunakan sab'a asyara atau sab'ata asyar. Nah, kalau 23. Umur saya 23. Salasa wa isrun. Salasatun wa ishrun. Jadi ada kaidah nanti dalam bahasa Arab ini tidak boleh di domah ya. Yang belasan itu tidak boleh di domah. Jadi tidak boleh sab'atu asyara. Ini tidak boleh di domah. Ini harus fathah karena dia mabni. Memang membingungkan ya kalau kaidah bahasa Arab ini. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Jadi umur saya 23 berarti salah satu wa ishrun. Ya. Berapa lagi? Ada umurnya 53 di sini. 50, 54. 40 50 khamsun. khamsun. Umri khamsun. Jadi kalau puluhan itu ishrun itu 20. Kalau 30 salasun. 40 arba'un. 50 khamsun. Terus situn. Ini kalau 60 berapa? Misalkan 64. Misalkan 64. Arba'an. Arba'atun. Kalau 60 tadi kan situn ya. 60. Nah, 60 itu situn. Ya, situn. Wasitun. Nah, begini ya, beda situn. Ya. Nah, kalau 64 berarti arba'atun wasitun. Didahulukan dulu satuannya. Arba'atun wasitun. Wasitun. Ya. Umur saya arba'atun wasitun. Ya. Berapa lagi? 36. 36 berapa gimana nyebutnya? Salah satu wasalatun. Kan 6 dulu. Situn wa Satun. salatun. Ya, satun wasalasun. Sittah itu 6 ya. Salasunnya 30. Nah. Dan nanti akan dibahas di pelajaran nahwu ya mengenai kaidah pembentuk kaidah adat namanya. Bilangan pas pembelajaran tamyiz.
Nanti ada kaidahnya kalau dia muzakkar bilangannya seperti apa, kalau muannas seperti apa. Ya. Nah, kalau sekarang kita membahas bagaimana penerapannya dalam percakapan ya. Baik, contoh lainnya selain kam marroh. Marroh itu kali, berapa kali? Kalau kita tanya berapa kali, ya terserah berapa kali. Misalkan berapa kali kamu safar ke Malaysia atau ke Mekah, bisa ya. Kalau di sini contohnya, berapa kali kamu mengunjungi tempat ini dalam sebulan? Nah, kali itu marroh. Kam marroh. كم Kam مرة tazur. تزور Ya. Kam marroh tazur hazal makan fi syahr. Ya. Kalau perempuan tazurina. Ini kaidah bahasa fushahnya seperti itu ya. Tazurina. Kam marroh tazurina hazal makan fi syahr. Ya. Kam marroh. Kita contohkan ini contoh di dalam buku ya. Kita contohkan yang lain. Tadi contoh di buku seperti ini. Nah, sekarang kita contohkan kamarroh yang lain. Kamarrotan atau kamarroh. Misalkan berapa kali kamu pergi? Berapa kali kamu pergi ke pasar di pekan ini misalkan? كم مرة كم Terus مرة berapa kali kamu pergi ke pasar تذهب كم pekan مرة تذهب kam marroh? كم Jelas. مرة تذهب Jadi itulah maksud تذهب takbir tuh ya, kamarroh. Yang dibahas di buku ini, apa ungkapan yang sering muncul dalam percakapan. Ya, salah satunya kamarroh. Nah, kamarroh ini bisa dikembangkan. Kalau di buku kan kamarroh tazur. Nah, bisa kamarroh تذهب tazhab. تذهب إلى السوق إلى السوق في Nah, ila suq. Kita harus tahu juga kosakata ya. Kosakata pasar apa? Ila suq. السوق Ila suq. Kamarroh tazhab ila suq. Nah, pekan ini fi في hadzal usbu'. هذا الأسبوع Seperti itu bertanya berapa kali engkau pergi? Ya bisa berapa kali engkau pergi selain ke pasar kemana? Ke restoran misalkan ya. Restoran apa? مطعم Mat'am. Berarti kam marrah tadhhab ilal mat'am fi hadzal usbu'? Berarti في هذا الأسبوع maksudnya dengan al mat'am. Ya. Itu kam marrah ya. Bisa juga berapa kali misalkan apa? Berapa kali engkau membaca buku ini gitu. كم مرة تقرأ الكتاب كم مرة تقرأ الكتاب Kam marrah apa? تقرأ الكتاب Taqra'u hazal هذا الكتاب hazal kitab ya, kitabah ya. Hazal في kitab. هذا الأسبوع Sudah gitu. Berapa kali kamu baca buku ini? Kam marrah taqra' hazal kitab. Ya. Ya, bisa contoh lainnya misalkan berapa kali engkau bertemu dengan eh, gurumu atau dengan temanmu ini, teman baru ini. Kalau berapa kali kamu bertemu, كم مرة kamarroh tetap kamarroh ya. Berapa kali itu kan kamarroh. Qabalta قبلت
ya. Engkau bertemu, misalkan engkau bertemu gurumu saja ya, al-muallim al-jadid. Al-jadid itu berarti guru. Baru. Berapa kali engkau bertemu dengan guru baru itu? Ya. Kamarrah qabaltal muallim al-jadid. Kamarratan qabaltal muallim al-jadid. Seperti itu bertanya. Berapa kali kamu bertemu dengan guru baru tersebut? Baik, sekarang kita lihat contoh lain di buku ya. Tadi udah kamarroh, sekarang yang lain ya. Tapi kam juga. Ini bertanya jumlah. Langsung saja kalau bertanya jumlah, berapa jumlah atau banyaknya tamu? Berarti kam doifan. Ya. Langsung kam doifan. Ini di mansub ya atau fathah ya. Karena dia sebagai tamyiz. Berapa apanya ya, berapa tamu yang hadir ya. Kan kita indah. Ya bisa kam kitaban juga bisa, atau kam syakhsan, kam taliban, kam mudarrisan ya, dan semisalnya. Coba kita bahas kam doifan. Doif itu artinya apa? Tamu. Tamu. Jadi kalau bertanya berapa banyak tamu yang hadir, berarti kam doifan. Hadar. Kam doifan hadoro. Ini yang contoh di buku. Nah, bisa kita contoh lainnya, misalkan berapa siswa di kelas? Kam tom. Kam Asli. toliban. Kita harus tahu arti siswa dalam bahasa Arab. Siswa itu apa? Kam toliban. Berapa banyak siswa di kelas, berarti fil fasl. Toliban fil fasl. Atau berapa guru di sekolah? Kam mudarisan. Madrasah. Kam mudarrisan Fil madrasah. Madrasah. fil madrasah. Kam mudarrisan ya. Mudarris itu guru. Ya. Kam mudarrisan fil madrasah. Apalagi contoh lainnya selain ini? Misalkan berapa pena yang ada di tasmu? Apa? Kam kolaman. Kam kolam Fi hakibatik. hakibatik. akibat. Fi hakibatik. Akibat. Berapa pena di tasmu? Berarti kam kolaman. Pena itu kolam ya. Tapi di sub atau di fathah. Kolaman fi hakibah. Hakibatik. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz Afwan. Ya, Ini soal. tafadhol. Kenapa kata setelah kam itu harus di fathah? Itu tadi yang saya sebutkan, dia sebagai tamyiz. Kalau udah bahas nahwu, dia sebagai tamyiz yang menjelaskan kerancuan. Tamyiz itu kan menjelaskan kerancuan. Kalau ditanya berapa, pasti kita akan bertanya-tanya maksudnya berapa apanya, ya kan? Berapa penanya, berapa gurunya, berapa apalagi tadi muridnya, berapa orangnya, berapa tamunya. Jadi dia menjelaskan suatu kerancuan. Ya.
Tapi kadang-kadang tidak disebutkan tamyiznya. Ya, seperti di Al-Qur'an, qala kam labist, qala labista yauman, qala labistu yauman au ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin. Jadi ketika ada seorang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, ditanya dia, kamu berapa lama tinggal? Aku hanya beberapa hari, katanya. Qala kam labista. Nah, asalnya kam yauman labista. Ya. Qala 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 kam labista. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Saya hanya beberapa hari. Kemudian dikatakan qala bal labista mi'ata amin. Ya. Intinya tidak harus ada tamyiznya. Asalnya itu kam yauman labista. Yaumannya dihapus. Ya. Tapi dipahami maksudnya. Nah, kemudian contoh lain ya, selain yang disebutkan tadi, kita kembali ke buku. Ya. Nah, ini kepemilikan. Misalkan berapa buku yang Anda miliki. Itu kan kepemilikan. Kam kitaban ladai, atau indak, atau lak. Bisa ya semuanya. Walaupun ada perbedaan tipis. Ya, tapi dalam percakapan boleh digunakan semuanya. Kamu punya buku berapa banyak? Berarti kam kitaban ladai. Jawabannya ladai ya isyaruna kitab. Saya memiliki atau saya punya 20 buku. Ya. Nah, ini juga ada aturan ya nanti. Kalau dia memiliki di bawah 10 buku, itu ada aturannya, misalkan 7 buku. Bagaimana nyebutnya? Saya mempunyai 7 buku. Ladayya Ladai, 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 Ladaiya 7 buku apa? ya. Sab'una Kitab. kutubin. Sab'an. kitaban. Sab'a Sab'an kutubin. Kutubin. Kitabnya itu kan harusnya mufrad. Kalau yang 20 buku itu mufrad. Mufrad itu tunggal ya. Ini kalau 20 buku ya. Nah, kalau 7 buku itu di bawah 10, dari 3 sampai 10, itu aturannya pertama dia terbalik ya. Kalau buku itu kan muzakkar. Ya kan? Nah, adatnya harus muannas, jadi terbalik, sab'atu. Kemudian ini di jamak. Jamak dari kitab atau buku itu adalah kutub. Nah, kutub atau kitab, yang mufradnya kan kitab ya. Kitab itu muzakkar kan? Ini muzakkar. Ini harus muannas. Dan ini muzakkarnya harus jamak. Muzakkar dan jamak. Ya, tapi kalau 20 atau di atas 10 ya. Di atas 10 itu mufrad. Mufrad itu tunggal ya. Dan mansub. Mansub itu di fathah. Kalau ini majrur. Majrur itu di sukun. Di kasroh ya. Kasroh. Ini di fathah. Ya, umumnya fathah ya. Tanda aslinya fathah. Tergantung. Jadi 1 sampai 3, bukan 3 sampai 10, aturannya gini. Di atas 10, 11 sampai 99, aturannya begini.
Nanti kalau 100 beda lagi ya. 1000 beda. Nah, tapi sampai situ aja dulu. Kalau 1 dan 2 itu saya memiliki satu buku, berarti langsung saja ladaya kitabun. Ya, kitabun itu artinya satu buku. Kalau saya punya 2 buku, Ladayya ladaya kitabani. kitabani. Ya, pakai isi. Musan, Sana. musanna. Nah, kitabani. Nah, mulai 3 itu salah sah. Ya. Salah satu kutubin. Kutubnya di jamak. Ya, jamak dari kitab itu kutub. Kutub itu artinya kitab-kitab ya. Hmm. Nah, kalau ma'dudnya, ini ma'dudnya kutub. Ma'dudnya itu mu'annas, ya, contohnya surah. Surat ya, saya membaca 7 surat. Nah, 7 surat. Sab'us. Maka bukan sab'atun, tapi sab'u. Sab'us. Surah. Sab'u. Nah, surah ini jamaknya apa? Suwarin. Suwar ini adalah jamak dari Surah. surah. Tetap aturannya itu ya, tetap jamak dan suwar. Tetap jamak dan majrur. Dan dibalik ini muannas, ini muannas, kita lihat dulu. Karena muannas maka ini muzakkar. Sab'u bukan sab'at. Sampai di sini pusing, bingung? Ya, begitulah aturan bahasa. Soalnya banyak. Ini lagi nanti adat tertib ya. Bagaimana aturannya nanti beda lagi. Ya. Aturan dari 11 sampai 19 itu ada aturan khusus. Dia mabni. Tidak bisa di domah. Misalkan 17 rakaat. Itu Sab'atan rakaat. tetap sab'ata. Sab'ata Atau sab'ata Rakaatan. rokaat. Rokaat tetap mufrad. Ya. Roka. Nah, Nah, kalau masih bingung nanti akan dibahas di basis ya. Setelah ini bahasan lahu ya. Jadi sekitar mungkin mustawa 10 ya, sekitar itu. Baik, kita lanjutkan. Ini bisa versi lainnya kalau kita bertanya berapa adat-adat ini jumlah atau bilangannya. Bisa juga kita katakan kam adadut tullab. Jadi ini di domah ya. Kalau ini yang ditanya berapa kitabnya, kalau ini berapa jumlahnya, ada tuh. Kalau bisa aja langsung kam toliban, bisa aja kam toliban. Atau bisa dengan kam adadu at-tullab. Atau kam adadu mudarrisin. Berapa jumlah mudarris. Ya. Jadi ada 2 versi, bisa ini langsung saja, tapi kalau langsung seperti ini kam toliban misalkan itu di fathah sebagai tamyiz ya. Kalau ini dia sebagai mubtada. Berapa jumlah siswa? Atau kam juz'an, berapa juz? Ya. Ini sama seperti sebelumnya, berapa kitab, ini berapa juz. Berapa juz dari Al-Quran? Taqra'u fil yaumil wahid. Berapa juz dari Al-Quran yang engkau baca dalam 1 hari? Ya, seperti itu cara bertanya ya. Kam juz'an minal Quran taqra'u fil yaumil wahid. Misalkan dia menjawab aqra'u juz'aini. Saya membaca
2 juz. Ya, juz'un itu dijadikan musanna jadi juz'ani atau juz'aini. Nah, karena dia sebagai objek juz'aini. Ya. Kalau dia sebagai subjek, dia sebagai juz'ani. Kalau ini sebagai apa di sini? Objek kan? Maf'ul bih. Nah, Tandanya dengan ya, mansub dengan ya. Juz'aini, bukan juz'ani ya. Itu juga akan dibahas di ilmu nahwu ya. Jadi saya membaca 2 juz dari Al-Quran di dalam 1 hari atau setiap hari. Nah, kemudian bertanya harga. Ini bisa antum bertanya kam si'ar. Si'ar itu ada artinya harga ya. Berapa harga? Misalkan ini Afwan ada kesalahan komisi ya. Di buku enggak jadi ubah belum ya? Kam si'ar hadzal qamis? Berapa harga kemeja ini? Atau bisa yang umumnya kalau ini kan sering-sering sekali ya di percakapan sehari-hari. Kalau di bahasa Amiyah itu langsung saja bikam. Bikam hada. Bikam. Kalau kita nanya bikam. Bikam itu artinya berapa? Bikam hada. Berapa ini? Itu bahasa Amiyahnya seperti itu. Dijawab misalkan si'ru hadzal qamis mi'atu alf rupiah. Mi'atu alf rupiah. Berarti 100.000. Ya. Kalau rial misalkan 50 rial. Baju ini 50 rial. Berarti berapa? Gimana tuh? Si'ru hadzal qamis 50 rial. Khamsuna. Khamsuna rial. Rialan. Khamsuna rialan. Ya. 50 tuh khamsun. Ya, kalau dalam percakapan kan langsung aja bikam khamsun. Ya, khamsun rial. Ya, kalau 40 rial arba'un. Arba'un riyal. 100 rial Mi'ah. mi'ah. Ya, mi'ah rial. Nah, ini terakhir contoh kam minal waqt yastaghriqu lil wusul ilal matar. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bandara? Kam minal waqt yastaghriqu lil wusul ilal matar. Ya, jawabannya bisa yastaghriqu hawalai. Hawalai itu sekitar. Hawalai sa'ah bisayyarah. Sekitar 1 jam menggunakan mobil. Ya. Ini contoh-contoh kata kam ya. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Selanjutnya jika ada pertanyaan tentang materi muhadasa atau materi yang ada di program basis. Fadhol. Ada pertanyaan? Sudah paham tentang pembahasan di program basis? Sudah dimengerti atau ada tidak saran atau testimoni dari antum misalkan mengenai program ini, kritik dan saran? Ada ingin sampaikan? Ada kendala? Apa Ustadz? Ya. Kemarin itu kan pembahasan isim. Itu langsung masuk ke fiil, isimnya belum dijabarin mengenai urutannya dia terdiri dari apa-apa gitu ya, Ustadz. Ya, nanti akan dibahas setelahnya. Oh, berarti inti-intinya dulu yang sekarang Ya, dibahas ya. intinya dulu pembagian isim. Isim itu apa? Ciri-cirinya apa? Fiil itu apa? Definisinya apa? Ciri-cirinya apa?
Huruf itu apa? Nanti baru pembahasan berikutnya isim itu dibagi menjadi misalkan muannas, muzakkar, ya berdasarkan Oh, jenisnya. Ada yang iya. berdasarkan bilangannya. Nanti ada isim itu isim zohir, isim domir. Iya. Ada isim nakirah, ma'rifah. Ada isim eh, apa lagi? Mabni, isim mu'rab. Oh, iya, iya, baik. Nanti dibahas di halaman berikutnya, Bu ya. Aduh, aku ntar hujan lagi nih. Ada lagi? Afwan Ustaz, izin Ya. bertanya. Apakah ini ada rekaman ulangnya? Soalnya tadi Ana terlewat. Ada Ibu ya. Nanti bisa diminta di grup. Biasanya ada di YouTube atau di Facebook juga bisa dilihat rekamannya. Nanti bisa minta ke admin em, linknya apa ya? Link rekamannya. Nah, Ustaz Fikran, jazakallahu khairan. Ya, amin. Ya, buku ini membahas tentang apa saja yang sering digunakan dalam sehari-hari ya. Pertama, dibahas tentang kata tanya. Karena tentunya yang paling sering kita ucapkan ketika berbicara itu atau dari diskusi itu adalah bertanya dengan menggunakan kata tanya. Yaitu pasti lebih sering. Nah, makanya dibahas di buku ini tentang kata tanya dan contoh kalimat serta cara menjawabnya. Yang mana itu? Nah, kemudian setelah itu insya Allah berikutnya ada pembahasan ungkapan sehari-hari. Ya. Seperti ada apa denganmu, apa yang terjadi, itu kan sering ya. Apakah ada masalah, apakah ada hal yang baru padamu, saya sangat senang, ya. Tidak ada yang lebih indah daripada. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Ini di bold ya. Ini sama semua. Laisa hunaka ajmalu min. Ya, ini yang kalimat yang setelahnya ini baru variasi dari kalimat lainnya. Ya. Saya sangat senang itu apa? Saya merasa sakit, saya merasa sakit di kepala, di perut, di telinga. Itu bagaimana cara mengungkapkannya? Ya, saya sibuk, ini kan sering ya. Saya mulai merasa lelah, mulai merasa mengantuk, cemas, bosan. Ya. Nah, ini ada 100 halaman ya. Dilengkapi dengan terjemahan bahasa Inggris. Ya. Nah, di akhirnya ada contoh percakapan. Ya, semuanya juga ada terjemahan bahasa Inggris. Ini contoh percakapan, misalkan temanya ya ada perkenalan dengan orang yang baru dikenal, ya, mengenalkan dan menanyakan keluarga. Ya, ini juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bagi yang berminat, silakan dimiliki bukunya. Bisa nanti diminta melalui admin ya, lewat grup. Juga anak dalam momen ini Ana ingin menyampaikan bagi yang berminat atau yang ingin berdonasi, yang ingin mendapatkan pahala jariyah insya Allah bisa berdonasi ke rekening yayasan untuk keberlangsungan program ini karena program ini dasarnya adalah kita gratis ya. Jadi siapapun bisa merasakan belajar ini sampai mahir. Sampai mahir itu gratis. Jadi kalau ikuti Bu eh, dari dasar itu sampai seterusnya sampai mahir itu gratis. Dan itu sudah banyak kita meluluskan siswa dan dari awal kita proses belajar atau biayanya dengan gratis dengan eh, tanpa dikenakan biaya. Nah, jadi terbantu juga bagi yang tidak mampu. Nah, bagi yang mampu dan ingin berdonasi, bisa melakukan donasi ke rekening yayasan basis ummah. Ya. Dan semua donasi tersebut itu diperuntukkan untuk kemajuan dari program ini. Tidak ada untuk yang lainnya. Ya, semuanya untuk pengembangan program basis. Ya, tafadhol. Nanti bisa dilihat di nomor rekeningnya di grup ya.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya bisa mengikuti ujian yang ada di program basis ya. Kalau sudah pernah sekali aja ikut ujian itu gampang sebenarnya. Soalnya kan pilihan ganda ya kan. Tahu caranya masuknya gimana ya. Kemudian cara mengerjakan soalnya seperti apa, aturannya bagaimana. Insya Allah gampang. Sekarang tinggal mengingat waktu ujian. Kadang-kadang kan kita lupa ya. Nah, ujian itu hari Selasa dan hari Jumat. Jadi pokoknya setiap Selasa pagi itu mulai ujian sampai nanti besoknya ya. Jadi dikasih rentang waktu sampai Rabu siang. Nah, kemudian Jumat pagi sampai Sabtu siang. Jadi banyak kita dikasih waktu untuk mengerjakan ujian. Ya kapan-kapan nih Bapak Ibu punya waktu meluangkan 5 menit saja mengerjakan ujian itu sudah lebih dari cukup. Ya. Mendengarkan video dan mengerjakan ujian itu sudah cukup. Ya. Dan insya Allah materinya sudah kita rancang dari dasar ya, sampai tingkat mahir. Hal-hal yang diperlukan untuk bisa menguasai kitab Arab Gundul. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan kemahiran atau ingin mahir dalam membaca kitab Arab Gundul, wajib mengetahui teori-teori yang ada di program basis. Dan nanti akan ada prakteknya ya. Ya baik, itu saja mungkin. Nah, kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik pada Ustadz Yuad Masrigah Fidallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua dan tak lupa buat teman-teman semuanya. Ya muahir wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.